Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa di surga, atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari yang cerah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami pun mengerti akan firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 26 April 2022, tertulis dari Ratapan pasal 3 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara dengan ratapan adalah ungkapan yang disampaikan melalui puisi-puisi oleh Nabi Yeremia. Ratapan itu dalam bahasa atau di Bible adalah andung. Kalau kita berbicara tentang tradisi orang Batak, andung itu umumnya disampaikan pada saat ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Sebagai contoh, kehilangan keluarga atau istri atau suami. Dan umumnya yang menyampaikan andung itu dalam orang Batak lebih banyak oleh kaum wanita atau ibu. Kalau kaum bapak itu sangat jarang terjadi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa andung itu dalam orang Batak itu diungkapkan melalui nyanyian kesedihan yang membuat orang yang mendengarnya bisa ikut nangis. Tapi di nats kita pada saat ini yang disampaikan oleh Yeremia tentang
ratapan atau andung dia setelah bangsa Israel terbuang ke Babel. Begitu sedih, jika kita baca dari ayat 1 atau pasal 1 sampai dengan pasal 3, bagaimana Yeremia, bagaimana perasaan Yeremia begitu pedih tentang orang bangsa Israel sebagai bangsa Allah yang terbuang ke tanah Babel. Salah satu yang menjadi keluh kesah Yeremia, di mana Yeremia dipilih Allah untuk menyampaikan ke bangsa Israel agar mereka bertobat. Karena hukuman Allah sudah dekat. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mau bertobat. Akhirnya mereka terbuang. Setelah mereka terbuang, yang tadinya kota Israel itu atau Yerusalem begitu indah, sehingga sangat sepi. Yang tadinya kota Israel itu atau Yerusalem yang begitu ramai, sehingga sunyi senyap. Yang lebih sedihnya lagi, bangsa Israel sangat tersiksa. Mereka di lingkungan bangsa, tetapi mereka tidak bisa nyaman. Bahkan untuk makan saja mereka sangat susah. Mereka akan menjual hartanya untuk makan saja. Nah, itulah kejadian yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka terbuang ke tanah Babel. Di dalam nats ini, setelah Yeremia mengungkapkan berbentuk puisi tentang kesedihan yang terjadi atas bangsa Israel, sehingga dia berpikir, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itulah ungkapan daripada Yeremia. Pertanyaan sekarang, apakah kita susah atau tidak boleh mengeluh? Boleh. Bukan tidak boleh, boleh mengeluh. Karena ungkapan mengeluh itu sebagian dari membuat kita lega. Membuat kita lega. Misalnya, jika kita dalam kondisi sakit, tentu kita mengeluh. Atau dalam kesulitan ekonomi, kita mengeluh, itu hal yang wajar. Yang menjadi persoalan, jika kita hanya mengeluh saja. Itu yang menjadi persoalan. Karena mengeluh itu tidak mencari solusi. Tidak ada solusinya. Jika kita mengeluh, tentu harapan kita ada yang melepaskan kita dari keluhan itu. Kepada siapa kita mengeluh? Kalau orang lain juga mengeluh. Tempat pengeluhan kita, sebagaimana disampaikan oleh Yeremia di sini, hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Artinya, dalam kondisi kesulitan, setiap jemaat atau kita yang hidup, itu hal yang wajar, tetapi yang menjadi persoalan, jika hanya berhenti hanya mengeluh. Jika berhenti hanya di mengeluh. Tetapi keluhan kita itu kita sampaikan kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan membimbing kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Sebagaimana bangsa Israel diajak Yeremia agar jangan mengeluh tentang dosamu. Dosamu yang kamu lakukan sehingga kamu terbuang, keluhanmu itu sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan setia akan umatnya. Jadi dalam setiap keluhan kita, itu menjadi pembelajaran. Pembelajaran bagi kita, bagaimana hal-hal yang kita keluhkan itu, apa penyebabnya. Jika misalnya keluhan kita karena kondisi ekonomi yang sangat morak-marit, tentu sekali
harus kita cari jalan keluarnya. Karena sebagaimana disampaikan tadi, bahwa Allah itu setia kepada umatnya. Dia akan memberikan jalan keluar dalam keluhan kita, dalam kesusahan kita. Khususnya dalam kondisi pandemi COVID hampir 2 tahun ini, tentu para jemaat atau saudara-saudara sekalian banyak yang mengalami kesulitan. Ada itu yang di PHK, atau usaha tidak jalan sebagaimana mestinya, sehingga datang keluhan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan mengatakan, di saat engkau dalam kesusahan, panggillah Tuhan. Tuhan akan melepaskan engkau dari kesulitan. Jika manusia terbatas kemampuannya, tetapi Allah tidak terbatas. Oleh karena itu, tempat keluhan kita yang benar adalah kepada Allah. Setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami, tentu harus kita pikirkan dan harus ada maknanya. Harus ada maknanya. Karena sebagaimana iman percaya kita, Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita di atas kemampuan kita. Dia selalu memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus yakin itu. Jadi sehingga walaupun di saat-saat sekarang ini ada keluhan kita, bahwa Tuhan sudah mengukur itu, kita mampu untuk mengalaminya atau menjalaninya. Dan mari, di situasi kesulitan itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita tidak larut di dalam kesedihan. Tetapi ada harapan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, karena Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami merasakan begitu berat yang kami jalani di dalam 2 tahun ini, khususnya dalam pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang kena PHK ataupun yang usahanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu untuk mengeluhkan segala keluh kesah kami dalam kehidupan ini, sehingga kami pun selalu punya harapan bahwa Tuhan setia di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.